kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 teori akuntansi. Kami akan membawakan materi tentang kewajiban dalam teori akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Linda Sari Dewi. Jadi saya akan membawakan materi yang pertama tentang kewajiban dalam teori akuntansi. Jadi yang pertama adalah definisi dari kewajiban itu sendiri. FASB mendefinisikan kewajiban dalam kerangka konseptual sebagai berikut. Kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomik di masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Baik, jadi yang pertama adalah pengorbanan manfaat ekonomi. Tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain untuk mentransfer sumber ekonomi. Yang kedua, cukup pasti bermakna bahwa jumlahnya atau wujudnya dapat ditentukan secara layak. Yang ketiga, bersifat memaksa bukan sukarela dan melibatkan kesatuan usaha lain. Jadi yang kedua adalah pengakuan. Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. 4 kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu: yang pertama, ketersediaan dasar hukum; yang kedua, keterterapan konsep dasar; yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomik transaksi; yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Saat-saat mengakui kewajiban yaitu: yang pertama, pada saat penandatanganan kontrak. Bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajiban to perform. Yang kedua, bersamaan dengan pengakuan biaya, bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Yang ketiga, bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh. Yang keempat, pada akhirnya periode karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual. Selanjutnya adalah pengakuan kewajiban bergantung. Kewajiban kontraktual konstruktif dan demi keadilan dalam beberapa kasus juga bersifat bergantung, terutama bila kewajiban tersebut melibatkan penaksiran jumlah masa datang yang merugikan. Yang ketiga adalah pengukuran. Pengakuan dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Penentuan kos kewajiban pada saat terjadi paralel dengan pengukuran aset. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau timbulnya biaya. Pemerolehan aset dapat berupa penguasaan barang, dagangannya, atau aset non-moneter lainnya yang terjadi dari transaksi pembelian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materinya. Yang berikut adalah penilaian kewajiban. Penilaian mengacu pada penentuan nilai keharusan sekarang pada setiap saat antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Yakin mendekati saat jatuh tempo, nilai kewajiban akan makin mendekati nilai nominal kewajiban. Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang kewajiban. Untuk kewajiban moneter, nilai sekarang biasanya ditentukan atas dasar aliran kas keluar di masa datang didiskonkan dengan tingkat bunga pasar sebagai tarif diskon. Baik, yang berikut, pelunasan. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut. Pelunasan biasanya merupakan pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan menjadikan kewajiban tersebut dihapus, tiada atau lenyap secara langsung. Pelunasan kewajiban beberapa istilah. Yang pertama, pelunasan atau satisfaction. Yang kedua, peniadaan atau pelenyapan extinguishment. Yang ketiga, pemberhentian termination. Yang keempat, pembatalan atau pembebasan deficiency. Yang kelima, penyelesaian settlement. Yang keenam, penebusan redemption. Yang ketujuh, penghapusan elimination.
Yang kedelapan, pengawakuan, resignation. Yang terakhir adalah pendebitan, debiting. FSAB menentukan kriteria lenyapan suatu kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, debitor membayar atau melunasi kreditor dan bebas dari semua keharusan yang berkaitan dengan utang. Yang kedua, debitor telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang utama, baik oleh keputusan pengadilan maupun oleh kreditor, dan dapat dipastikan bahwa debitor tidak akan diharuskan untuk melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan utang dengan menjaminkan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, debitor menaruh kas atau aset lain yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwakilan semata-mata digunakan untuk perlunasan pembayaran bunga serta pokok suatu pinjaman tertentu, dan sangat kecil kemungkinan bagi debitor untuk diharuskan lagi dilakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan penjualan pinjaman tersebut. Yang berikut adalah pelunasan sebelum jatuh tempo. Pada umumnya, terjadi selisih antara harga penarikan dan nilai bawaan atau buku. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo atau nominal dengan sendirinya merefleksikan nilai sekarang saat pelunasan kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sangat sama dengan nilai buku atau nilai bawaan. Kewajiban karena proses amortisasi selisih antara nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan utang, misalnya obligasi. Selama beredar, nilai pasar atau nilai sekarang kewajiban berfluktuasi mengikuti tingkat bunga yang berlaku, tetapi pada umumnya fluktuasi tersebut tidak diakui dalam pembukuan debitor. Kriteria untuk menentukan hal ini adalah apakah pos tersebut merupakan akibat dari transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, sangat berbeda dengan kegiatan operasi rutin kesatuan usaha. Yang kedua, tidak diharapkan akan sering terjadi. Yang ketiga, berpengaruh material terhadap operasi perusahaan secara keseluruhan. Utang obligasi dan konversi. Dapat dikonversi statusnya menjadi ekuitas atas inisiatif memegang obligasi selama periode konversi. Yang pertama, bunga nominal lebih kecil dari bunga pasar obligasi setara. Yang kedua, harga konversi lebih besar harga pasar saham atau selisih dapat dipandang sebagai hak opsi saham atau warrant. Yang ketiga, harga konversi umumnya tetap atau menaik. Harga konversi sama dengan harga pada saat obligasi diterbitkan. Pendukung alokasi berargumen bahwa karena utang terkonversi mengandung sifat utang dan ekuitas, kedua komponen harus diakui secara terpisah. Pandangan ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, hak konversi mempunyai nilai ekonomik sehingga tidak berbeda dengan sifat hak opsi atau warrant. Yang kedua, pada saat penerbitan hak konversi atau nilai utang obligasi biasa tanpa hak konversi dapat diukur secara cepat atau cakup andal sehingga tidak ada kesulitan teknis untuk mengimplementasikan pemisalan tersebut. Yang berikut adalah tujuan penerbitan utang konversi yang sebenarnya adalah pendanaan dengan ekuitas. Sifat utang semata-mata untuk melindungi investor dari keadaan jelek yang dapat menimpa perusahaan dalam likuidasi utang diprioritaskan. Oleh karena itu, pelunasan utang bukan merupakan hal yang diharapkan oleh penerbit. Yang berikut pembebasan substantif. Keadaan yang saat itu penerbit utang tidak perlu lagi melakukan penyetoran ke dana pelunasan utang atau sinking fund. Dalam standar ini, FASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis sebagai berikut. Yang pertama, debitor tidak hanya sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara hukum hanya lantaran perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian. Yang kedua, untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian. Yang ketiga, kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut. Yang keempat, kreditor ataupun agen bukan merupakan pihak yang terikat dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang. Baik, yang terakhir, penyajian. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelak. Caranya sejalan dengan penyajian aset. SAK ETAP menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek bila yang pertama, diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan.
Yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Suatu kewajiban tetap dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang bila kewajiban tersebut tidak akan dilunasi tetapi dapat didanai kembali atau diperbarui. Menyebutnya bahwa kewajiban berbunga jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca. Apabila yang pertama, kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perusahaan bermaksud membayar kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang. Sekian dan terima kasih.